Berarti satu gerakan, dua gerakan, tidak batal. Nah, kita kan sholat diam, tidak bergerak, anggota badan kita diam. Tapi kan kadang susah juga untuk diam terus dari awal sampai akhir, apalagi 4 rakaat ya kan. Apalagi kalau imamnya baca surat Baqarah. Nah, diam dari awal sampai akhir. Ya namanya manusia kadang kan gerak sedikit, garuk. Ini betulin jenggot, betulin baju. Nggak apa-apa itu semuanya. Nggak apa-apa. Mau sujud ada batu, geser. Nggak apa-apa. Habis sujud batunya nempel di dahi bel. Ternyata jatuh di baju. Geser pakai tangan lagi. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena satu gerakan, dua gerakan. Nggak sampai 3 ya gerakan. Kecuali kalau sampai 3 gerakan. Mau sujud ada batu. Kok nempel ini? Ulang lagi, nempel. Nah, 3 kali gerakan. Maka hukumnya batal. 3 gerakan berturut-turut batal. Kalau cuma 1 gerakan tidak batal. Tengah-tengah sholat. Apa-apa. Ya, kita garang gini, garuk-garuk. Apa-apa. Bahkan katanya ulama, 1 gerakan tangan sambil dibalikkan lagi ke tempatnya, itu masih dianggap 1 gerakan. Ya, kita gini. Balik lagi ke tempatnya. 1 itu, bukan 2. Ya, langsung ya. Itu masuk dianggap 1. Jadi kalau kita gini 2, belum 4 itu, masih tidak batal itu. Allah, jadi olahraga kan? Itu masih belum batal. Tapi ingat, gerakan 1, gerakan 2, gerakan tidak membatalkan sholat. Yang penting jangan niat main. Nah, kalau niatnya main-main, niatnya bercanda, walaupun cuma 1, tidak harus 3 atau 2, 1 gerakan kalau niatnya bercanda, maka hukumnya batal. Karena niatnya soalnya. Kadang-kadang ada yang bergerak di tengah sholat, niatnya tujuannya bercanda kan? Gini-gini ini. Ya, di sebelahnya temannya disenggol-senggol. 2 itu. Pakai tangan 2 kali, belum 3. Walaupun 1 kali cok, kadang-kadang usil dari belakang telinga temannya disentil. Hukumnya apa? Kan 1 gerakan ini. Walaupun 1 gerakan, tapi niatnya main-main, maka hukumnya batal. Ya, temannya di depannya dia. Temannya mau bangun dari sujud, mau bangun berdiri, diinjak sarungnya. Cik, tahan. Nggak bisa. Padahal cuma 1 gerakan kakinya kan, tapi hukumnya batal. Kenapa? Niatnya main. Apapun niat kalau niat main-main, gerakan dengan tangan, dengan kaki, bahkan dengan kepala, kalau niatnya main-main, 1 gerakan sudah batal. Dan kesimpulannya, ulama mengatakan 1 gerakan, 2 gerakan, tadi kita katakan hukumnya tidak batal, kecuali dalam beberapa keadaan menjadi batal. Pertama, tadi apa? Niatnya main-main jadi batal. Kalau dia niatnya main-main, maka hukumnya batal. Kedua, gerakan atau 1 gerakan, 2 gerakan bisa menjadi batal kalau gerakan meloncat atau menendang. Main kungfu di waktu sholat, atau loncat dia, apalagi olahraga itu loncat, 1 kali loncat sudah padahal 1 kali dia. Kenapa? Karena itu loncat,
apalagi nendang. Nah, 1-2 gerakan, kalau loncat menendang hukumnya batal. Yang ketiga, 1 gerakan, 2 gerakan juga batal. Kalau dia niatnya mau melakukan 3 gerakan, tapi kemudian tidak jadi, di stop jadi 1 atau 2. Karena niatnya sudah niat bergerak 3 gerakan. Karena mau niat 3 gerakan ini. 2 kan? Tidak jadi. Biar diterusin aja sholatnya. Bisa diterusin? Karena sudah dihukumi. Kenapa batal? Padahal 2. Niatnya dari awal niatnya 3 gerakan, dia mau bergerak 3 gerakan. Ya, jadi 2 gerakan. Dan ya, 2 gerakan, 3 gerakan tidak batal. Kalau ya menjadi batal kalau dia niat main-main atau wasbah mufritah, ya meloncat atau atau kalau dia niat untuk bergerak dengan 3 gerakan. Berarti yang membatalkan berapa gerakan tadi? Berapa? 3 gerakan berturut-turut ya. Kalau tidak berturut-turut tidak apa-apa. Hatta 10 gerakan tidak berturut-turut. Diam lagi. Yang penting jangan lihat main-main ya. Terus gitu. Tapi jangan berturut-turut, karena kalau berturut-turut gini batal sudah. Ini tangan ya. Balik lagi masih dianggap 1 kan? Tapi kalau kaki itu dianggap 2. Ya, contoh kaki melangkah. Kaki melangkahkan kaki yang kanan kemudian diikuti melangkah juga kaki yang kiri, berarti 2. Makanya kadang-kadang kalau saf yang di depan kita itu kosong kan kita dianjurkan untuk maju, untuk mengisi saf yang kosong di depan kita. Tapi ingat jangan sampai terjadi 3 gerakan berturut-turut. Jadi kaki kanan maju, kaki kiri maju langsung, diam. Jangan dilanjut dulu. Kasih jarak, biar tidak berturut-turut. Diam dulu. Nah, diam, habis itu lanjut lagi kalau belum sampai. Nah, baru itu lanjut lagi gerakan yang kanan, kaki kanan kita maju, dia lanjut dengan kaki kiri. Kalau sudah tepat pada tempatnya ya sudah selesai. Berarti belum dianggap batal karena masih dianggap berapa gerakan? 2 gerakan. Kaki kanan 1, kaki kiri 1. Lu kan tadi 2 kali kaki kanan, 2 kali kaki kiri. Kan ada jarak. Kalau ada jarak, hatta 10 gerakan tidak masalah. Yang penting di jarak. Jelas? Nah, itu kaki. Jadi 3 gerakan baru membatalkan sholat. Bahkan ingat ya yang paling penting ini. Karena walaupun ada khilaf tapi dianjurkan untuk keluar daripada khilaf. Dan ini pendapat Imam Ibn Hajar. Pendapat Imam Ibn Hajar, gerakan yang sunnah, gerakan yang dianjurkan sekalipun, kalau digabung dengan gerakan yang lain, yang menjadi 3 gerakan, maka tetap akan membatalkan sholat. Walaupun gerakan itu gerakan yang sunnah. Nah, yang berdiri duduk dan menyimak. Contoh, gerakan yang sunnah apa? Contoh gerakan yang sunnah ketika takbiratul ihram. Sunnah untuk kita apa? Mengangkat kedua tangan, ya kan? Allahu Akbar. Nah, kalau kita ngangkat kedua tangan gini, Allahu Akbar. Berarti berapa gerakan itu? Berapa? 1 apa 2? 1 tangan kanan, 1 tangan kiri. Berarti 2. 3 gerakan itu bukan harus dari 1 anggota badan, walaupun dari 2. Jadi kalau gini, berarti berapa itu? 4, batal. Nah, berarti kalau kita takbir, ngangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Berapa? 2, tangan kanan 1, tangan kiri 1. Artinya apa? Kalau ditambah gerakan anggota badan yang lain, tambah 1 berbarengan, berarti jadi berapa? 3. Jadi batal. Contoh, kepala kita gerakkan nih. Allahu Akbar. Tangan kanan 1, tangan kiri 1, kepala. Berarti jumlah 3 gerakan. Hukumnya enggak sah.
Nah, jadi tidak harus. Makanya kadang-kadang malah justru kadang-kadang habis ruku itu kan sami Allahu liman. Sunnah apa anda mengangkat? Sunnah. Sami Allah. Jangan bergerak kepalanya. Sami Allahu liman hamidah. Atau sami Allah sambil noleh. Sami Allah liman hamidah. Batal itu. Atau sami Allahu liman hamidah. Kemudian tangan kan diturunkan. Tangan diturunkan ini diayunkan begini. Nah, bergerak-gerak gini. Sami Allah liman hamidah. Itu berapa gerakan sudah? Ininya dua gerakan, kemudian diayunkan tangannya, digerak-gerakan, setelah diturunkan, maka hukumnya menjadi batal. Nah, hati-hati. Itu menurut Imam Ibn Hajar.